Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan gurame yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau bahas beberapa alasan yang membuat orang-orang berhenti budidaya ikan gurame. Jadi alasan ini saya dapat dari postingan saya di tab komunitas channel Budidaya ISR dan beberapa orang yang saya kenal saat ini berhenti budidaya ikan gurame. Jadi budidaya ikan gurame itu merupakan budidaya ikan yang masa panennya atau masa budidayanya itu relatif lama ya teman-teman ya, sekitar 12 sampai 13 bulan. Nah, ngomong-ngomong, ini posisinya saya berada di hutan sedang mengambil pakan alternatif untuk ikan gurame saya. Jadi kebetulan saya bawa handphone, jadi saya buat video ini mumpung lagi ingat ya materinya tentang beberapa orang yang berhenti budidaya ikan gurame. Jadi alasan pertama, masa panen yang lama ya. Masa panen yang lama itu 12 sampai 13 bulan, dan angka kematian ikan gurame itu kalau misalnya baru ditebar itu cukup tinggi teman-teman, dibandingkan ikan-ikan lain seperti ikan patin, ikan nila ya. Kalau ikan nila kan bibitnya lebih murah, kalau ikan gurame ini sedikit mahal. Nah, itu juga jadi alasan ya, bibit gurame itu per ekornya kalau di tempat saya ya, itu yang ukuran kuaci ya, ada juga dijual, itu sudah menyentuh harga Rp500 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ukuran kotak rokok atau ukuran 3 jari lah itu ya, itu harganya sekitar 2.500 teman-teman. Jadi harga benih yang mahal, kemudian angka kematian yang tinggi, itu membuat teman-teman, ada beberapa teman-teman saya itu berhenti budidaya ikan gurame dan budidaya ikan air tawar lainnya teman-teman selain ikan gurame. Nah, dan juga alasannya adalah masa panen yang lama teman-teman ya, 12 sampai 13 bulan. Nah, di video ini juga saya mau memotivasi teman-teman sekalian bahwasanya budidaya ikan gurame itu memang masa panennya lama, tingkat kematiannya tinggi ketika ikan itu baru sudah ditebar. Akan tetapi ada beberapa keuntungan yang teman-teman harus tahu ya, dibandingkan ikan-ikan air tawar lainnya, gurame ini paling mudah dalam perawatan teman-teman. Nah, kita bisa mengganti air ya, mengganti air itu 1 bulan sekali. Kalau misalnya ikan nila itu harus pakai filter ataupun pakai aerator teman-teman. Kalau tidak pakai itu pertumbuhan ikannya kurang sehat dan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau ikan gurame itu tidak perlu pakai aerator, yang penting airnya rutin diganti 1 bulan sekali. Itu kelebihannya ya. Kedua, harga ikan gurame itu lebih mahal. Untuk saya ya, pembudidaya ikan gurame skala rumahan itu saya jual langsung ke konsumen ya, 50 sampai 60 ribu teman-teman per kilogramnya. Nah, biasanya kalau saya itu jualnya bukan per kilo ya. Jadi 2 ekor ikan itu hitungan beratnya lebih dari 1 kilo teman-teman. Jadi lebih dari 1 kilo tetap saya hitung 1 kilo, saya jual ke pelanggan langsung. Biasanya kalau misalnya dekat 50 ribu, kalau misalnya agak jauh antarnya itu 60 ribu teman-teman. Jadi harganya cukup tinggi, stabil. Dari awal saya budidaya 5 tahun yang lalu, harganya stabil kalau di tempat saya ya, 50 sampai 60 ribu per kilonya di tingkat konsumen. Tapi kalau kita jual ke tengkulak ataupun tokeh itu harganya sekitar 35 ribuan teman-teman. Selain itu teman-teman, budidaya ikan gurame ini kalau kita pelihara dari ukuran, misalnya ukuran 3 jari sampai dengan ukuran ya 5 jari lah ya, sudah usia 3 bulan ke atas, itu kita tanpa pakan pelet pun, kita tiap hari kasih pakan daun pun tetap hidup ikannya, malah makin sehat ikannya teman-teman, dibandingkan kalau kita pelihara atau kasih makannya pakai pakan
pelet. Kalau ikan lain, jenis lain ya seperti ikan nila, saya kurang tahu juga ya kalau pakan alternatifnya apa. Tapi yang saya lihat itu dikasih kangkung mau ikan nila itu teman-teman. Jadi kalau pakan alternatif ikan nila kangkung ya tentu saja bisa juga ya dikasih makan kangkung. Tapi yang jelas ikan nila itu lebih banyak makan pelet. Nah ya, seperti ikan patin, ikan lele itu makan pelet teman-teman. Kalau misalnya ikan gurame itu dari usia 4 bulan biasanya saya lebih banyak kasih pakan alternatif berupa daun talas. Jadi itulah kelebihan dari budidaya ikan gurame. Jadi untuk teman-teman yang tadinya berhenti budidaya ikan gurame, boleh dicoba lagi teman-teman ya. Jangan menyerah. Sterilisasi kolam, pelihara terus, pelajari apa yang jadi kebutuhan ikan gurame, kemudian jangan berpatokan dengan pakan pelet ya teman-teman. Kalau misalnya di tempatnya tidak ada pakan alternatif tumbuh liar di hutan ataupun di dekat rumah, bisa tanam sendiri ya teman-teman. Cari bibitnya, benih dari tanaman talas itu, tanam sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi pakan alternatifnya tersedia di samping kolam ataupun di sekitar rumah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jangan menyerah ya, terus berinovasi, terus budidaya ikan gurame, karena ya walaupun skala rumahan ya seperti saya ini adalah kegiatan positif dan juga penghasilan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari teman-teman. Dibandingkan budidaya ikan lain kan, kalau misalnya kita untuk target tabungan ya, kalau misalnya kolam kita besar itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kolam kita kecil, skala rumahan ya 2 sampai 3 kolam ya, kita pakai pakan pelet ya tentu saja keuntungannya akan kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak beri pakan alternatif, tentu saja keuntungannya sedikit lebih besar teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Suasananya saya di hutan ngambil pakan alternatif. Semoga teman-teman yang budidaya ikan gurame makin semangat, makin kreatif, terus berinovasi untuk kemajuan budidaya ikan guramenya. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan tentang budidaya ikan gurame, silakan tulis di kolom komentar ataupun sharing ya tentang apa saja jadi kebutuhan ikan gurame, atau apa yang mungkin saya sampaikan itu keliru, salah, teman-teman boleh silakan sanggah di kolom komentar ataupun DM Instagram saya Lebung Berani teman-teman. Jadi kita sharing di sini sebagai pembudidaya ikan gurame. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.